Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif As'ad dari Teknik Listrik 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem proteksi materi tentang RCD, RCCB, dan RCPO. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang RCD. Apa itu RCD? RCD atau Residual Current Device merupakan safety device untuk mencegah terjadinya arus bocor. RCD adalah sebuah perangkat keselamatan listrik yang berfungsi untuk memutus hubungan listrik ke sebuah perangkat apabila terdapat kebocoran arus listrik pada perangkat atau instalasi listrik. Arus bocor yang mengalir ke tubuh manusia tersebut sebagai peristiwa electrocution dapat menyebabkan cedera, gagal jantung, dan kematian seketika. Komponen utama RCD sendiri adalah toroide yang dapat mendeteksi apabila terjadi kebocoran arus. Penelitian ini bertujuan untuk membangun digital RCD yang berbasis microcontroller yang dapat mengukur besarnya arus bocor yang terjadi pada instrumen medis dan juga untuk mengetahui kinerja dari RCD itu sendiri. Dan ini adalah gambar komponen dari RCD. Untuk mendapatkan nilai arus, penelitian ini memanfaatkan tegangan keluaran dari sensing coil toroide RCD yang kemudian melewati rangkaian pengkondisian sinyal sehingga tegangan tersebut dapat dibaca oleh Arduino. Nilai tegangan yang dibaca Arduino adalah nilai yang digunakan untuk dikonversi menjadi nilai arus melalui pemrograman microcontroller. Nilai arus ini nantinya akan ditampilkan menggunakan LCD atau Liquid Crystal Display. Perangkat digital RCD dikalibrasi menggunakan multimeter digital dan kemudian data hasil pengukuran dibandingkan dengan kalibrator. Berdasarkan penelitian ini, didapatkan nilai error pada kondisi arus bocor sebesar 9,54%. Berikut ini dijelaskan dasar dari pentingnya RCD dipasang pada sebuah instalasi perangkat listrik. Listrik adalah sesuatu hal yang menakjubkan pada saat ini. Hampir semua perangkat atau peralatan yang kita pergunakan dalam aktivitas sehari-hari menggunakan listrik. Dapatkah kita membayangkan bagaimana aktivitas sehari-hari tanpa adanya sumber listrik? Demikianlah sangat berartinya listrik dalam kehidupan kita. Tetapi perlu kita sadari bahwa listrik juga sangat berbahaya. Jika Anda pernah mengalami sengatan listrik, maka Anda harus bersyukur karena setelah setruman listrik tersebut Anda masih hidup saat ini. Karena ada banyak terjadi kematian seketika ataupun sesaat setelah setruman listrik terjadi. Kematian akibat setruman listrik termasuk kategori 5 besar dalam laporan kecelakaan kerja. Misalnya Anda menyentuh kabel yang terkelupas dan Anda sedang berdiri di tanah atau lantai tanpa menggunakan pelindung atau pengaman terhadap bumi, maka dengan bebasnya arus listrik akan mengalir melalui tubuh Anda ke bumi dan itu bisa berakibat fatal. Prinsip kerja RCD. Sejatinya sebuah rangkaian listrik adalah merupakan rangkaian tertutup, di mana arus yang disuplai oleh sebuah fasa akan kembali melalui netral atau fasa lainnya, atau jika menggunakan fasa-fasa. Pada kondisi normal, arus yang disuplai dan arus yang kembali haruslah sama. Jika tidak sama, itu artinya ada sebuah permasalahan pada perangkat tersebut, yaitu berupa kebocoran arus. Misalnya, seseorang menyentuh penghantar listrik, maka arus listrik akan mengalir ke ground melalui tubuh seseorang tersebut. Itu artinya telah terjadi kebocoran arus pada penghantar tersebut. Kebocoran inilah yang dideteksi oleh RCD. Jika kebocoran tersebut sudah melampaui nilai atas maksimal yang disebutkan pada RCD, maka seketika itu ia akan memutuskan hubungan sehingga seseorang tersebut tidak akan terkena dampak membahayakan. RCD bekerja mengukur keseimbangan arus antara dua konduktor fasa dengan netral.
dengan menggunakan differential current transformer. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika sebuah gulungan yang dialiri listrik akan tercipta GGL listrik pada kumparan tersebut. Demikianlah halnya seperti dimuat pada gambar ini. Ketika gulungan primer dan sekunder seperti pada gambar di samping dialiri arus listrik, maka akan tercipta induksi listrik. Pada gambar ini kita melihat arah gulungan primer dan sekunder berlawanan. Jika arus yang mengalir adalah sama besar, akan mengakibatkan induksi listrik tidak tercipta. Akan tetapi ketika salah satu dari penghantar tersebut mengalami kebocoran listrik, akan mengakibatkan perbedaan besar arus listrik pada kedua kumparan tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan terciptanya induksi pada inti besi kumparan ini, sehingga tegangan akan terinduksi pada sensing coil. Tegangan yang tercipta pada sensing coil cukup mengoperasikan relay yang berfungsi untuk memutuskan suplai pada penghantar utama. Perangkat ini dirancang jika terdapat perbedaan arus sebesar 5 mA hingga 30 mA, cukup untuk membuat induksi dan mengoperasikan relay. Ya, segitulah materi RCD yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang RCCB. Pengertian RCCB. RCCB adalah sebuah alat pengaman instalasi listrik yang berfungsi untuk memutuskan aliran listrik ketika terjadi gangguan berupa kebocoran arus. Kebocoran arus yang dimaksud adalah ketika ada kegagalan isolasi dan mengakibatkan seseorang tersetrum atau tersengat listrik, atau ketika ada kebocoran isolasi yang mengakibatkan arus listrik mengalir ke konduktor lainnya yang seharusnya tidak dialiri oleh listrik. Seperti inilah gambar dari komponen RCCB. Fungsi dari RCCB. RCCB ini mempunyai beberapa fungsi utama, antara lain: pertama, memutuskan aliran listrik ketika terjadi kontak fisik dengan manusia. RCCB sangat berguna dalam situasi di mana ada gangguan pembumian mendadak yang terjadi di sirkuit. Misalnya apabila seseorang secara tidak sengaja bersentuhan dengan kabel terbuka dan bertegangan pada situasi instalasi listrik. Dalam situasi seperti ini, tanpa adanya RCCB di sirkuit, gangguan pembumian dapat terjadi dan orang tersebut berisiko terkena sengatan listrik. Namun jika sirkuit yang sama dilindungi dengan RCCB, sirkuit akan trip dalam sepersekian detik sehingga mencegah orang tersebut menerima sengatan listrik. Oleh karena itu, sangat penting dan aman untuk memasang RCCB di sirkuit. Kedua, melindungi individu dari elektrokusi atau kematian akibat sengatan listrik. Elektrokusi atau kematian akibat sengatan listrik dapat terjadi apabila arus yang mengalir pada tubuh manusia melebihi ambang batas atau daya tahan tubuh terhadap sengatan listrik. RCCB mempunyai sensitivitas mulai 30 mA, 100 mA, dan 300 mA. 3. Memutus listrik ketika terjadi kebocoran. Jika suatu penghantar mengalami kebocoran isolasi dan arus mengalir ke konduktor lain, maka RCCB akan mendeteksinya. Saat terjadi kebocoran isolasi, RCCB akan membandingkan nilai arus pada kabel fasa dan netral. Karena nilai arus tidak sesuai, maka RCCB akan memutuskan kontaknya. Cara kerja RCCB. RCCB bekerja berdasarkan prinsip hukum Kirchhoff yang menyatakan bahwa arus masuk harus sama dengan arus keluar dalam suatu rangkaian. RCCB dengan demikian membandingkan perbedaan nilai saat ini antara kabel fasa dan netral. Idealnya arus yang mengalir ke sirkuit dari kabel hidup harus sama dengan yang mengalir melalui kabel netral.
dalam hal terjadi kesalahan, arus dari kawat netral berkurang. Perbedaan antara keduanya dikenal sebagai arus sisa. Saat melihat residual current, RCCB dipicu untuk keluar dari sirkuit. Sirkuit diuji yang disertakan dengan perangkat residual current. Memastikan keandalan RCCB diuji. Ketika tombol diuji ditekan, arus mulai mengalir melalui rangkaian uji. Karena ini menciptakan ketidakseimbangan pada koil netral perangkat. RCCB trip dan suplai terputus sehingga memeriksa keandalan RCCB. Ya, segitulah materi tentang RCCB yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang RCPO. Apa itu RCPO? RCPO adalah inovasi terbaru dari Schneider Electric yang menggabungkan fungsi MCB dan ELCB atau RCCB. RCPO ini dirancang lebih ramping dan hemat ruangan. Dengan penggunaan RCPO, ini kerusakan jaringan listrik lebih mudah dideteksi. Penggunaan RCPO juga disarankan untuk area lembab, seperti area kamar mandi, dapur, kolam renang, dan sebagainya. Intinya wajib dioptimalkan penggunaannya pada area rumah atau gedung yang lembab. RCPO merupakan kombinasi gabungan antara MCB dan ELCB atau RCCB dengan lebar yang sama dengan lebar MCB, sehingga lebih hemat tempat dan sederhana saat pemasangannya. RCPO mempunyai fungsi sebagai proteksi terhadap arus bocor atau setrum dan mencegah terjadinya hubungan singkat atau konsleting listrik. Bila telah menggunakan RCPO pada peralatan listrik atau elektronik, maka tidak diperlukan lagi menggunakan MCB dan ELCB atau RCCB, karena RCPO bisa bertugas menggantikan fungsi MCB dan ELCB atau RCCB, serta lebih hemat penggunaannya. Harga 1 unit RCPO dijual lebih hemat dibanding dengan harga masing-masing 1 unit MCB dan 1 unit ELCB atau RCCB. Meskipun RCPO diwajibkan penggunaannya pada area rumah atau gedung yang lembab, tidak ada salahnya jika kita gunakan juga pada rumah tinggal untuk menghindari bahaya tersengat atau kesetrum listrik di rumah yang kita tempati. Berdasarkan persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL, pencegahan mengalirnya arus gangguan melalui badan manusia, ternak, dan sesuatu yang menyebabkan kebakaran membutuhkan alat tambahan selain MCB, yaitu ELCB atau RCCB. Dengan menggunakan RCPO di rumah tinggal, berarti selain menggunakan MCB sebagai pembatas dan pengamanan arus lebih, kita juga telah menggunakan ELCB atau RCCB sebagai pengaman tersengat arus listrik akibat kebocoran isolasi kabel listrik. Karena RCPO merupakan kombinasi antara fungsi MCB dan ELCB atau RCCB dalam satu unit produk dengan ukuran yang sama seperti ukuran MCB, yaitu selebar 18 mm, sehingga hemat tempat dan lebih sederhana dari segi pemasangan. Perbedaan RCCB dan RCPO. Untuk RCPO tidak memiliki perlindungan beban berlebih, memiliki perlindungan hubung arus singkat, memiliki perlindungan arus bocor, ukuran lebih kecil dengan ukuran 18 mm. Kurang unggul dalam perlindungan kebakaran. Sensitivitas arus bocor hanya 30 mA. Sensitivitas arus bocor pada 30 mA merupakan perlindungan terhadap manusia. Untuk RCCB memiliki perlindungan beban lebih, tidak memiliki perlindungan hubungan singkat, tidak memiliki perlindungan arus bocor. Ukuran lebih besar yaitu 36 mm. Perlindungan kebakaran lebih unggul daripada RCPO. Sensitivitas arus bocor 30 mA dan 300 mA. Sensitivitas arus bocor 300 mA merupakan perlindungan terhadap kebakaran baik pabrik maupun rumah. Seperti inilah gambar dari
komponen RCBO. Fungsi RCBO. RCBO merupakan alat keamanan dengan banyak keunggulan. Beberapa di antaranya adalah 1. Memutuskan arus listrik saat terjadi konsleting. 2. Memutuskan aliran listrik saat terjadi overload atau beban berlebih. 3. Memutuskan aliran listrik ketika ada orang yang tersengat listrik. Bagaimana cara kerjanya? Ada beberapa kondisi yang bisa kita pelajari untuk memahami cara kerjanya. Berikut antaranya. 1. Cara kerja RCBO dalam mendeteksi kebocoran arus. RCBO mendeteksi kebocoran arus dengan cara membandingkan nilai arus yang mengalir kabel fasa dan netral. Jika kondisi normal, besar arus di kedua kabel tersebut selalu seimbang dan berbanding lurus. Sebaliknya, ketika ada masalah akan terjadi ketidakseimbangan arus antara kedua kabel. Misalkan ketika seseorang ingin menyalakan kipas angin dan dia akan mencolokkan kabel power ke stop kontak. Namun tak sengaja dia malah menyentuh bagian batang besi di colokan kabel power sehingga membuatnya tersetrum. Hal ini merupakan kebocoran arus karena sebagian arus listrik mengalir ke orang tersebut. Maka jika arus yang mengalir ke instalasi harusnya 10 ampere, mungkin hanya keluar ke instalasi sebesar 9,7 ampere. Karena 0,3 sisanya mengalir ke arah orang yang tersengat listrik tadi. Di sini RCBO akan mendeteksi adanya kebocoran arus karena alat tersebut mendeteksi ketidakseimbangan antara nilai dari kabel fasa dan netral. Maka RCBO secara otomatis akan mengambil tindakan pengaman dengan memutuskan aliran listrik di instalasi tersebut sehingga menghentikan aliran arus yang menyengat orang tadi dan membuatnya terhindar dari sengatan listrik. 2. Cara kerja RCBO dalam mendeteksi lonjakan arus. Lonjakan arus dapat disebabkan oleh hubung singkat atau beban berlebih. Hubung singkat alias konsleting terjadi ketika adanya hubung singkat antara kabel fasa dan netral dan menyebabkan lonjakan arus yang sangat tinggi secara tiba-tiba. Sedangkan beban berlebih terjadi ketika jumlah beban yang terpasang pada suatu instalasi listrik melebihi kapasitas maksimum daya listrik yang terpasang. RCBO bisa mendeteksi lonjakan arus yang terjadi oleh kedua kondisi ini melalui beban bimetal yang terpasang di dalamnya. Lonjakan arus dapat menimbulkan kenaikan energi panas pada penghantar listrik. RCBO memanfaatkan energi panas tersebut. Bahan bimetal di dalamnya akan melengkung akibat suhu yang tinggi dan membuat jaraknya merenggang dengan kontak ke arah instalasi listrik. Hal ini menyebabkan arus yang mengalir ke instalasi listrik terputus. Demikian segini saja materi yang saya sampaikan tentang RCD, RCCB, dan RCBO. Sekian, terima kasih.